Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bu Mar akan membahas materi matematika yang kemarin anak-anak kerjakan. Dalam hal ini adalah pembahasannya. Tetapi sebelumnya Bu Mar infokan bahwa sampai pagi ini masih ada beberapa anak yang belum mengerjakan atau belum mengirim tugas-tugas yang diberikan. Kurang lebih 11 anak yang belum mengirimkan tugas matematika, juga IPS-nya. Bu Mar juga tahu kenapa kok tidak mengirimkan tugas. Apakah dia tidak lihat WA, atau dia males, atau tidak ada HP-nya. Yang jelas Bu Mar punya rekapan. Jadi setiap hari Bu Mar merekap siapa-siapa saja yang lagi on, dan siapa-siapa yang sudah mengerjakan tugas dari Bu Mar. Bu Mar pesan anak-anak kelas 6 belajarnya di rumah, ya. Jadi harus betul-betul bisa memanfaatkan waktu, ya, belajar sendiri materi-materi yang ada hubungannya dengan kelas 6. Apapun bukunya, yang penting hubungannya dengan kelas 6. Jadi pesannya Bu Mar anak-anak ya, belajar sendiri di rumah. Bila ada kesulitan anak-anak belum diterangkan Bu Guru, kemudian anak-anak latihan mendapatkan soal sulit, boleh kok tanya sama Bu Mar, japri Bu Mar, atau di grup juga boleh. Misalnya, Bu, adik saya mengerjakan soal ini, ada kesulitan, bagaimana caranya? Boleh, ya. Karena memang pembelajaran kita jarak jauh, nggak bisa langsung bertatap muka, ya. Itu masalah anak-anak yang masih belum mengumpulkan, atau bahkan ada yang sama sekali mulai masuk sampai hari ini tidak pernah on, ya, tidak pernah on, ya. Masih kosong semua. Kira-kira ada 4 anak yang tidak pernah on, ya. Baik itu mengerjakan tugas, melihat TVRI, atau apa, kosong. Ingat, ini juga merupakan penilaian Bu Mar. Baiklah anak, untuk hari ini saya mencoba membahas soal-soal yang kemarin tentang operasi hitung. Tempo hari Bu Mar sudah menjelaskan bahwa untuk operasi hitung itu adalah kunci di dalam mengerjakan matematika. Tapi faktanya anak-anak masih belum memahami atau masih belum jelas tentang operasi hitung, khususnya pada bilangan bulat. Kemarin Bu Mar sudah memberikan kunci, ya, kunci kalau menghitung matematika dengan memperhatikan operasi hitungnya, ya. Operasi hitungnya kan ada 5, ada perkalian, ada pembagian, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada kurung. Dari 5 ini yang dikerjakan dulu, kemarin Bu Mar jelaskan kan, yang ada kurungnya ini dikerjakan dulu. Sementara perkalian dan pembagian ini sama kuatnya. Penjumlahan sama pengurangan ada, ini juga mempunyai kekuatan sama. Apabila nanti ada soal yang ada perkaliannya, ada penjumlahannya, maka yang dikerjakan dulu adalah perkalian. Kalau misalnya ada pembagian kemudian ada pengurangan, maka yang dikerjakan dulu adalah pembagian. Kalau ada perkalian, ada pembagian, maka kerjakan dulu yang paling depan posisinya. Itu kunci di dalam mengerjakan matematika sesuai dengan operasi hitung yang pernah dipelajari. Kemudian bilangan bulat, kemarin juga sudah Bu Mar jelaskan. Kunci bilangan bulat pada perkalian dan pembagian ini adalah punya 2 bilangan negatif, ada 1
bilangan positif. Kalau penjumlahan dan pengurangan, kuncinya lihat angka yang besar. Kemarin begitu toh. Kalau yang besar itu misalnya positif, maka hasilnya nanti akan positif. Kalau yang besar itu negatif, maka hasilnya nanti negatif. Kemarin sudah dilihat di YouTube, lagi. Ya. Sekarang pembahasannya adalah kemarin matematika. Nomor 1 sudah diberi contoh sama kemarin. Kalau anak-anak paham nomor 1, maka nomor berikutnya mesti bisa. Nomor 1, 150 diambil 100 dibagi negatif 2. Kan gitu. Operasi hitungnya adalah pengurangan dan pembagian. Kuat mana antara pengurangan dan pembagian? Kuat pembagian, maka hitunglah yang pembagian. Ini plungkeri, artinya dihitung. Operasi hitung pengurangan tetap ditulis karena belum diproses. Bilangan 150 tetap ditulis. 100 dibagi negatif 2. Ini positif, ini negatif. Tadi sudah jelaskan, kalau pada pembagian kalian harus ada 2 negatif, 1 positif. Positif sudah ada, negatifnya masih 1, berarti nanti hasilnya negatif. Negatif, tulis dulu. 100 dibagi 2 ketemu 50. Operasi itunya tinggal pengurangan. Apabila ada tanda sama jejer seperti ini pengurangan, ini negatif jejer, maka kuncinya ini nanti akan berubah menjadi penjumlahan. Tandanya sama, jejer, berubah menjadi penjumlahan. Kita tulis 150 ditambah 50. Tandanya jangan itu lagi karena sudah berubah menjadi penjumlahan. Sehingga 150 ditambah 50 hasilnya 200. Contoh soal yang pertama kemarin sudah. Soal yang kedua. Negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 35. Operasi hitungnya perkalian dan penjumlahan. Kuat mana? Kuat perkalian. Maka ini dikerjakan dulu. 25 dikali itu kering. Negatif dikali negatif. Nah, negatifnya sudah 2, berarti tinggal positifnya. Kalau gitu negatif kali negatif sudah 2, hasilnya positif. 125 dikali 4, hasilnya 100. Negatif, negatif, positif. Ditambah operasinya pancet luruskan. Negatif 35. Operasi hitungnya adalah tinggal penjumlahan. 100 ditambah negatif 35. Pada penjumlahan bilangan bulat, kamu perhatikan angka yang paling besar. Dari 100 dan 35 yang besar yang mana? Yang 100. Kemudian setelah itu 100 ini negatif atau positif? Positif. Maka hasilnya nanti akan positif karena yang besar positif. Caranya tetap diambil 100 diambil 35 menjadi 65. Katakan ini kamu punya pinjam 35, kamu punya 100, dikembalikan pinjam kamu 35, maka kepunyaanmu masih ada 65.
Nomor 3. Negatif 124 dikali 500 dibagi 50. Awas, operasi hitungnya adalah perkalian sama tanda kurung. Tanda kurung harus dihitung lebih dulu. 500 dibagi 50 ketemu 10. Lalu kalau nanti kita bertatap muka, Bunda akan memberikan cara-cara yang mudah untuk anak-anak main coretan, ya, supaya tidak muncul angka besar. Perkaliannya tetap ditulis. Di sini tetap negatif 124. Negatif 124 dikali 10. Ingat kuncinya, kalau perkalian harus ada 2 negatif, 1 positif. Ini negatif, ini positif, berarti kurang negatif sama dengan negatif. Tulis dulu negatif. 124 dikali 10, 1240. Kemarin banyak yang menjawab 1140 tanpa ada tanda negatif, tetap salah karena nilainya berbeda. Nomor 4. 250 ditambah negatif 8 ditambah negatif 120. Operasi hitungnya adalah sama-sama penjumlahannya. Nah, mana yang dihitung dulu? Yang paling depan. Ditambah, kuncinya kalau ditambah, lihat angka yang paling besar. Antara 250 dengan 8 besar mana? 250. Negatif apa positif? Positif, maka hasilnya positif. Caranya tetap diambil karena kita punya pinjaman. 250 diambil 8 ketemu berapa? 242. 242. Ditambah, ini kayaknya soalnya keliru. Nomor 4, oh ini dikali, bukan ditambah ini. Dikali 25. Kalau Bunda mengerjakan ini karena operasi hitungnya penjumlahan dan perkalian, Bunda mengerjakan ini, itu salah. Maka jangan hitung ini dulu. Hitung yang perkalian dulu. Nah, hitung yang perkalian dulu. Negatif 8 dikali 25. Kuncinya 2 negatif, 1 positif. Negatif 8 dikali 25, sudah ada negatif 1, ada positif 1, berarti kurang negatif. Tulis dulu negatif. 8 dikali 25, hasilnya adalah 200. Kurung. Karena negatif. Operasi itu menjumlah 250 ditambah negatif 200. Awas penjumlahan. Cari angka yang besar. 250 dengan 200 besar 250. Negatif apa positif? Negatif, positif. Maka hasilnya adalah positif. Caranya tetap diambil karena kita punya pinjaman. 250 diambil 200, hasilnya adalah 50. Kemudian nomor 5. Nomor 5 soalnya negatif 750
dibagi 25 ditambah negatif 120. Operasi hitungnya adalah pembagian dan penjumlahan. Mana yang lebih dulu dihitung? Pembagian. Kita pelukuri, kita hitung. Kuncinya kalau pembagian harus ada 2 negatif, 1 positif. Negatif positif berarti kurang negatif, tulis dulu. 750 dibagi 25 hasilnya ada 30, negatif 30. Ditambah negatif 120. Negatif ditambah negatif. Kita pinjam, tambah mana pinjam? Kira-kira pinjaman kita lunas, apa tambah akeh, apa entek? Jelas tambah banyak. Negatif tambah negatif, kunci penjumlahan dilihat angka yang paling besar. 30 dengan 120 bisa 120. Maka hasilnya adalah negatif karena ini hasilnya ini adalah negatif. 30 ditambah 120, 150. Pinjaman kita semakin banyak karena kita sudah punya pinjaman, ditambah lagi pinjaman, maka pinjaman kita makin banyak. Nomor 6. Negatif 75 dikali 3 ditambah negatif 5 dikali negatif 25. Operasi hitungnya ada perkalian, ada penjumlahan, ada perkalian. Yang dihitung jelas perkalian dulu. Hitung dulu yang perkalian ini, belum beri yang perkalian. Ini perkalian juga belum beri. Penjumlahan kita tes lagi operasi hitungnya. Negatif dikali positif, negatifnya sudah ada 1. Ini sudah positif berarti nanti hasilnya negatif. 75 dikali 3. 225 negatif. Negatif 5 dikali negatif 25. Awas, sudah ada negatif, negatif sudah 2. Berarti nanti kurang positif, hasilnya positif. 5 dikali 25, 125. Operasi itunya tinggal penjumlahan. Awas. Antara 225 dan 125 besar mana? Besar 225. Ini tandanya negatif, berarti hasilnya nanti negatif. Utang kita, pinjaman kita banyak. 125 diambil 125, maka kita masih punya pinjaman 100, negatif 100. Kalau ada yang jawab 100 tetap hasilnya salah. Tetap hasilnya salah karena nilainya beda. Nomor 7. 1750 diambil negatif 125 dikali negatif 8. Operasi hitungnya adalah pengurangan perkalian. Mana yang dihitung? Perkalian dulu, belum kering. Yang pengurangan tetap karena prosesnya nanti. Tulis 1750. Negatif dikali negatif, negatifnya sudah 2, berarti nanti hasilnya positif. 125 dikali 8, hasilnya adalah 1000. Operasi hitungnya tinggal pengurangan. 1750 diambil 1000, hasilnya 750.
Nomor 8. Negatif 150 ditambah 250 dibagi negatif 5 ditambah 225. Operasi hitungnya lihat, ada penjumlahan, ada pembagian, ada penjumlahan. Jelas yang dihitung adalah pembagian dulu. Ini belum kering, ini tetap karena belum diproses, ini tetap karena juga belum diproses. Negatif 150 tulis, belum diproses. Ini yang diproses kan 250 dibagi negatif 5. Ini positif, ini negatif. Negatifnya kurang 1, berarti hasilnya negatif. 250 dibagi 5 ketemu berapa? Ketemu 50. Negatif. Penjumlahan nggak masalah, hitung yang paling depan dulu, dipungkiri. Negatif ditambah negatif, penjumlahan, lihat angka yang besar. Yang besar adalah 150. Ini negatif, hasilnya negatif. Kita pinjam 150, ditambahin mana? Pinjam lagi, kira-kira pinjaman kita lunas apa tambah banyak? Jelas tambah banyak. Maka 150 ditambah 50 ketemu 200. Negatif. Ditambah 225. Negatif 200 ditambah 225, mana yang besar? 225. Negatif apa positif? Positif, maka hasilnya positif. 225 diambil 200 karena kita pinjam, maka hasilnya adalah 25. Nomor 9. Negatif 25 ditambah 50 diambil negatif 5. Awas, ada dua tanda jejer podo, maka ini harus diubah menjadi penjumlahan. Ini dihitung dulu. Negatif 25 ditambah 50, yang besar 50. 50 adalah positif, hasilnya nanti positif. 50 diambil 25, kita pinjam 25, kita masih punya 25 positif. Ditambah 5, jangan negatif 5 karena sudah berubah. 25 ditambah 5 hasilnya 30. Kemudian yang nomor 10. 400 diambil negatif 100 dibagi 5. Operasi hitungnya adalah pengurangan dan pembagian. Yang dihitung dulu pembagian, belum kering. Tetap karena belum diproses. Ini 400 ditulis. Pembagian negatif positif. Sudah ada satu negatif, satu positif, berarti kurang satu negatif. Nanti hasilnya negatif. 100 dibagi 5 adalah 20. Ada tanda sama jejer. Sama jejer menjadi penjumlahan. Bu, kenapa yang atas ini jejer loh Bu? Ini sama ini jejer, kok udah dihitung dulu? Tidak boleh, karena di sini ada pembagian. Di sini ada pembagian. Yang diproses pembagian dulu. Jangan ini diubah, jangan. 400 ditambah 20 hasilnya 420.
Ini adalah pembahasan kemarin soal yang dikerjakan di rumah. Nanti anak-anak recheck dengan pekerjaanmu kemarin, kan kamu sudah mengerjakan di buku, kira-kira nilaimu dapat berapa, akan ketahuan. Buma juga sudah punya rekapan nilainya dari hasil pekerjaan anak, dicek Buma satu-satu. Nah, ini adalah pembahasan soal yang kemarin. Kalau ini sudah saya bahas, kemudian nanti ada yang mengirim, nge-share tugas kemarin, maka hasilnya boleh dikatakan tidak mengerjakan. Harus dikirim, tapi tetap harus ditulis di buku tulis matematika anak-anak ya, sebagai bahan untuk belajar kamu. Nah, jadi nanti kalau ada soal seperti ini lagi, yang perlu diperhatikan operasi hitungnya dan langkah-langkah tanda-tanda pada bilangan bulan. Saya kira itu pembahasan, nanti dicek lagi ya. Kalau masih belum paham boleh tanya, tapi nanti tetap saya beri PR lagi untuk dikerjakan, ini dipahami dulu. Selamat siang anak-anak, selamat belajar, tetap semangat.